Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Teknik Pantai dan Lepas Pantai dengan materi pemecah gelombang lepas pantai. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdurrahman Satria Gumlar, NPM 17105030076. Saya Adib Mahriza Faras, NPM 17105030081. Saya Alia Fauzan Rudianto, NPM 17105030104. Saya Rivaldi Alifian Purnama, NPM 17105030090. Pemecah gelombang adalah struktur marine yang mengurangi kekuatan air lepas pantai sebelum mencapai daratan sehingga mencegah erosi. Pemecah gelombang mengurangi energi gelombang secara refleksi parsial maupun memecah struktur. Pemecah gelombang dipasang menempel ataupun secara terpisah dari garis pantai. Tipe pemecah gelombang: perlindungan perairan pelabuhan, perlindungan terhadap erosi. Pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dapat dibuat satu atau suatu seri bangunan yang terdiri dari satu pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah. Dampak dari pemecah gelombang adalah berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi transport sedimen yang menimbulkan endapan di belakang pemecah gelombang. Berikut ini merupakan konstruksi dari pemecah gelombang. Dalam video ini dibuatlah pemecah gelombang dengan panjang 3245 meter dengan tinggi 20 meter. Dengan dimensi tersebut, pemecah gelombang membutuhkan batu dengan total 3.600.000 meter kubik. Berikut merupakan proses dari peletakan batu tersebut. Batu akan disusun sesuai dengan ukurannya, dengan bagian dalam merupakan bagian batu kecil dan bagian luar batu besar, lalu dilapisi lapisan pelindung utama. Lalu secara garis besar, pemecah gelombang terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian inti, lapisan penyaring, lalu lapisan pelindung utama. Untuk bagian lapisan penyaring terdiri dari beberapa batu dengan berbagai ukuran, lalu bagian paling luar ini merupakan bagian pelindung utama. Bagian pelindung utama di bawah menggunakan alat berat, lalu disusun untuk diletakkan saling menumpuk atau menempel, sehingga dengan bentuk tersebut beton akan saling mengunci agar dapat mencegah gelombang air laut. Proses dari perubahan bentuk garis pantai terjadi apabila garis puncak gelombang pecah sejajar dengan garis pantai asli, terjadi difraksi di daerah terlindung di belakang bangunan. Jika difraksi tersebut akan membentuk busur lingkaran dari kedua sisi celah bangunan, sehingga akan terjadi puncak difraksi pada titik A atau disebut dengan kaspet. Untuk terjadinya tombolo, panjang pemecah gelombang lepas pantai harus lebih besar dari jarak antara bangunan dengan garis pantai. Jika bangunan menjadi lebih panjang daripada jarak terhadap garis pantai, maka kemungkinan terjadinya tumbuh semakin besar. Apabila pengendapan berlanjut, maka terjadi kesempatan yang terus berkembang sehingga terbentuk tombolo.
Jika tumbuh terus berlanjut, maka dapat berakibat terjadinya erosi pantai di hilir bangunan. Untuk perlindungan pantai yang panjang, dibuat suatu seri pemecah gelombang dengan lebar celah paling tidak 2 kali panjang gelombang dan panjang segmen bangunan lebih kecil dari jarak ke garis pantai. Syarat teknis pemecah gelombang: gelombang disalurkan melalui suatu dinding, batu miring atau pemecah gelombang atau rumble mounds, sehingga energi gelombang dihilangkan secara gravitasi karena gelombang pecah baik di permukaan batu atau melalui celah-celahnya. Pemecah gelombang sisi miring. Pada pemecah gelombang tipe ini dibuat dari tumpukan batu alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan ukuran tertentu. Pemecah gelombang tipe ini bersifat fleksibel. Kerusakan yang terjadi karena serangan gelombang tidak secara tiba-tiba. Jenis lapis pelindung pemecah gelombang tipe ini adalah quadripod, tetrapod, dan dolos. Pemecah gelombang sisi tegak. Pemecah gelombang tipe ini ditempatkan di laut dengan kedalaman lebih besar dari tinggi gelombang. Pemecah ini dibuat apabila tanah dasar mempunyai daya dukung besar dan tahan terhadap erosi. Bisa dibuat dari blok-blok beton massa yang disusun secara vertikal, caisson beton, tutup beton, atau baja. Syarat yang harus diperhatikan pada tipe pemecah gelombang sisi miring adalah: 1. Tinggi gelombang maksimum rencana harus ditentukan dengan baik. Kedua, tinggi dinding harus cukup untuk memungkinkan. Yang ketiga, fondasi dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi erosi kaki bangunan yang dapat membahayakan stabilitas bangunan. Berikut adalah gambar dari pemecah gelombang sisi miring. Yang sebelah kanan gambar pemecah gelombang sisi tegak.